Sorry Oh, tadi? kalau aku sih ada. Dulu Oh, kakakku juga lulusan UNS, terus oh. iya, terus ada juga beberapa kakak kelasku kan kebanyakan udah larinya ke sana. Karena di Sukoharjo Nggak deket banget sama tahu gitu lah. UNS. Iya. Oke, kalau gitu uh, aku jelasin dikit kali ya, walaupun kalian pasti udah tahu, tapi ya nggak apa-apa ya kalian dengerin lagi gitu. Jadi UNS atau Universitas 11 Maret, banyak orang yang ngira UNS itu kayak Universitas Negeri Semarang gitu, Universitas Negeri Solo gitu. Tapi singkatannya nggak ada nyambung-nyambungnya UNS kan gitu. Tapi Universitas 11 Maret itu singkatannya UNS, dan ini PTN di Jawa Tengah, di Solo. Dan beberapa tahun terakhir ini rankingnya terus naik. Kalau aku lihat-lihat ya, dia udah bisa masuk ke UNS, udah bisa masuk ke top 5 juga di Indonesia. Terus kemarin ya, walaupun agak naik turun top 10, top ranking 7, ranking 5, sempat ke 4 juga gitu. Dan berbagai macam risetnya di yang lembaga-lembaga itu. Tapi yang pasti UNS ini top 10 gitu di Indonesia. Terus didirikan di 11 Maret 1976. Kalau ngomongin sejarahnya itu cukup panjang, tapi dari tahun ke tahun kayak berawal dari kayak di Solo tuh pengen nih pemerintahnya punya kampus sendiri kayak gitu. Terus akhirnya berdirilah si UNS ini gitu. Tagline-nya di UNS itu ada Mangesti Luhur Ambangun Negara. Nih kalian kalau misalkan searching di YouTube kayak misalkan lagi lagi ospek-ospek, terus kayak lagi ada video-video profil UNS kayak gitu, itu pasti banyak juga yang mention sih Mangesti Luhur Ambangun Negara ini gitu. Nah, terus fakultasnya ada banyak, dan tahun ini udah makin melebar. Kayak contohnya tadi ada fakultas kedokteran tuh, awalnya tuh gabung sama psikologi, udah jadi satu, terus sekarang udah mecah jadi kedokteran sendiri, psikologi sendiri gitu. Jadi jumlahnya di tahun ini ada 14 fakultas, terus ada satu pasca sarjana, sama ada satu sekolah vokasi. Tadi kalau Cika mungkin tertaiknya ke manajemen, bisa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus tadi kalau Nadine ada di Fakultas Kedokteran nanti ya, kalau mau kepo-kepo lagi di webnya gitu. Terus nextnya biaya hidup di Solo. Mungkin kalau Cika karena udah di Sukoharjo, nggak jauh-jauh banget kayak di Solo ya biaya hidupnya, apalagi kayak biaya makan gitu, itu sangat-sangat murah di Solo. Contohnya kayak tempat tinggal gitu, misalkan nanti kalian merantau mau kos di Solo, start menurut aku biayanya itu sangat-sangat murah. Karena teman aku ada yang kos-kosannya juga sebulannya cuma 300.000, walaupun itu kayak kamar mandi luar gitu ya. Tapi kalau yang agak sedikit lebih oke, kayak kamar mandi dalam dan agak sedikit lebih luas, itu udah di harga 500.000 itu udah dapat kalau di Solo, di area UNS ya. Dan itu mau lebih murah lagi itu agak lebih jauh dikit lagi dari UNS gitu, tapi bisa lah ditempuh pakai transportasi umum, pakai motor gitu. Terus di UNS juga ada asramanya. Nah, asramanya pun juga menurut aku terjangkau dan bisa kayak satu kamar bisa berdua, bisa direkomendasiin sih berdua aja gitu atau sendiri gitu. Dan itu start dari 500.000 itu udah dapet juga di asramanya. Dan asramanya itu juga luas dan oke juga sih menurut aku gitu. Terus biaya makan tuh sebenarnya tergantung dari kalian mau makannya apa gitu. Dan aku pernah bener-bener ngehemat banget. Aku sekali makan tuh bisa di bawah 10.000. Kayak nasi sayur itu udah tercukupi gizinya. Nasi sayur tempe itu udah nggak, itu cuman nggak nyampe 10.000, 8.000, 9.000 itu udah dapet gitu. Karena bener-bener aku kan juga merantau nih ya di Solo. Waktu tahu harga makan di Solo tuh juga bener-bener masih murah-murah banget waktu itu. Tapi nggak tahu ya, nanti setelah ada kebijakan PPN 12% mungkin akan naik. Tapi mungkin kalau naik ya 2.000, 3.000 gitu. Jadi range makan di Solo mungkin aku bisa bilang sekali makan itu bisa di angka 10.000 sampai 20.000. Itu normalnya ya. Kalau misalkan mau agak lebih mahal, lebih proper, jauh proper lagi tuh bisa di atas 20.000. Sangat bervariasi. Terus transportasinya juga di Solo tuh juga memadai karena ada namanya Batik Solo Trans atau BST. Harganya juga cuman 3.000 sekian, 3.700, 3.500 gitu, dan itu bisa bayarnya juga pakai cashless. Terus mobilitasnya ke banyak gitu. Si BST ini menjangkau ke banyak area juga. Terus juga ada kereta. Jadi kalau misalkan mau main-main ke Jogja, itu bisa naik KRL juga, cuma 8.000 doang. Terus kayak bener-bener transportasinya tuh bener-bener banyak, macam-macam dan menjangkau gitu. Terus di bus UNS pun juga ada busnya, dan itu juga gratis. Jadi kalau misalkan kalian mau menghemat budget transportasi, itu juga bisa pakai bus kampus juga gitu. Terus kalau mau bawa motor sendiri pun juga masih oke. Kayak temanku juga waktu itu beli motor di Solo, harganya juga
masih lumayan lah, maksudnya nanti dijual lagi pun juga masih nggak turun-turun banget gitu. Jadi transportasinya macam-macam juga gitu. Terus kegiatannya tuh ada banyak banget. Kalau aku boleh tahu kayak Nadine dan Cika hobinya apa? Atau tertarik sama kegiatan-kegiatan yang kayak gimana? Aku suka kegiatan sosial dan organisasi sih. Oke. Mantap. Kalau Cika? Kayaknya aku juga mau join organisasi gitu buat nambah pengalaman sama temen juga gitu lah. Oke, nah cocok banget nih karena di UNS tuh di setiap jurusan itu pasti ada kayak himpunan mahasiswanya. Terus di setiap fakultas ada organisasinya kayak BEM. Terus di tingkat internasional juga ada. Jadi kayak kalau misalkan kalian tahu yang aksi-aksi sosial kayak ini organisasi internasional di bawah PBB itu ada namanya AIESEC juga. Terus ada yang kayak kegiatan-kegiatan yang di UNIF jauh lebih gede kayak di bagian seninya, olahraganya, terus keilmuan dan lain-lain itu juga banyak banget. Kalian kalau mau kepo-kepo lagi bisa cek di webnya UNS di bagian UKM. Terus Instagramnya juga biasanya di expo kampus itu kayak mau ada penerimaan mahasiswa baru itu juga ngasih tahu tuh kamu ada expo UKM apa aja. Nah itu tiap tahun ada Instagramnya dan bakal di showcase di situ. Nanti kalian mungkin mau kepo-kepo lagi per akun UKM-nya juga bisa dibuka di expo UNS gitu. Terus komunitas-komunitas lain, bahkan ada komunitas pecinta kucing juga, karena di UNS juga banyak kucing, kayak dia ngasih makan ke kucing-kucing itu juga banyak. Terus ada komunitas gaming pun juga ada, kayak gitu, kayak mabar bareng gitu-gitu. Jadi banyak banget sih, bisa dieksplor lagi, gitu. Terus ciri khas uniknya UNS, mungkin kalian juga udah denger beberapa kali kalau di UNS itu dia green campus, karena bener-bener pohonnya itu banyak banget, bener-bener asri, dan di dalamnya pun bahkan ada hutannya kayak gitu, ada namanya hutan visip gitu, jadi di dalamnya tuh benar-benar ijo-ijo semua kayak gitu. Dan aku ngerasanya kalau aku di kampus tuh even kayak aku di luar tuh nggak sepanas itu ketika aku di luar kampus gitu, jadi kayak masih oke lah gitu, masih sejuk gitu. Terus budaya, karena dia di Jawa, budaya Jawanya pun juga masih agak cukup kental ya, karena kayak banyak kegiatan budaya-budaya, karena juga deket sama keraton, terus deket juga sama institusi seni juga. Jadi di situ masih banyak kayak kegiatan kayak karawitan, terus wayang-wayang, batik. Even di UNS pun ada namanya Javanologi. Dia di situ juga sering banget ngadain acara-acara kayak ada showcase gamelan-gamelan karawitan kayak gitu. Terus suara motor, oke. Terus lokasinya juga menurut aku strategis. Jadi sekarang di Solo udah makin banyak kayak tempat-tempat main, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat untuk menghibur diri, untuk jalan-jalan itu banyak banget. Bahkan di samping UNS pun juga ada kebun binatang. Jadi kalau misalkan lagi pusing-pusing mau ke kebun binatang, ya ke situ. Terus bahkan ada pernah juga waktu dulu ya sebelum kebun binatangnya jadi bagus tuh binatangnya itu ada yang sampai masuk ke fakultas aku waktu itu. Ada monyet gitu, dia sampai datang ke ada di kampus gitu. Terus pokoknya intinya banyak banget tempat-tempat hiburan. Terus kalau misalkan mau yang agak lebih dingin lagi, yang lebih sejuk lagi, bisa ke deketnya Solo, tapi nggak di Solo, tapi namanya Tawangmangu, bisa jalan-jalan ke situ. Terus juga tadi juga udah di-mention ada di video profile di main room tadi, kalau di UNS itu adalah kampus Benteng Pancasila gitu kan. Karena di sini ada satu area yang isinya semua tempat ibadah berbagai agama itu ada, dan itu tempatnya berdekatan gitu. Terus musim gugur bunga angsana kayak yang di foto ini, jadi ada dalam 1 tahun tuh ada di bulan-bulan tertentu itu ada musim gugurnya, dan ini bener-bener estetik banget, bagus banget gitu, dan banyak banget spot foto yang bisa buat foto-foto gitu kalau di musim gugur ini. Terus fun fact juga, uniknya adalah di kampus utama itu gerbang belakangnya tuh lebih ramai daripada gerbang depan. Karena kehidupannya itu banyakan di kampus, di area gerbang belakang UNS gitu, kayak tempat-tempat makan, kos-kosan itu banyak banget di area belakang gitu. Karena yang di area gerbang depan tuh kan udah kayak jalan besar, yang jalan nasional gitu. Jadi banyak-banyak truk-truk gitu. Jadi kayak nggak banyak mahasiswa yang mau pilih di area depan gitu. Terus UNS ini juga uniknya adalah lokasinya ada banyak. Jadi UNS ini punya 5 kampus. Jadi nggak cuma di Solo aja. Jadi di Solo tuh juga tempatnya tuh terbagi-bagi. Jadi ada yang di Solo bagian misalkan kayak aku menggambarkan kayak ujung utara, sama Solo yang di kampus utamanya ujung timur kayak gitu.
Terus ada juga yang di tengah-tengahnya, itu juga ada kampus juga. Terus ada juga di luar Solo, di Kebumen, itu juga ada kampusnya gitu. Jadi UNS ini ada banyak kampus, tapi ya itu fakultasnya hanya, kalau yang di luar-luar kampus utama itu hanya ada beberapa fakultas aja gitu. Kalian yang mau kepo-kepo bisa cek langsung Instagramnya UNS. Terus juga, nah ini adalah spot kece foto-foto Instagramable di UNS. Ini ada banyak banget kalau kalian buka Instagramnya di UNS Go, itu yang versi orang udah foto-foto itu kayak kece-kece banget. Apalagi kalau misalkan orang udah wisuda itu spot fotonya juga bagus-bagus banget. Jadi kayak ada di tiap fakultas itu ada taman-tamannya. Terus habis itu ada danau UNS juga. Kayak yang aku bilang tadi, kayak pohon-pohonnya kan sejuk tuh. Nah di danau itu banyak banget pohon-pohonannya. Terus ada yang baru juga tuh ada corner, dia kerja sama BRI juga, kayak cafe gitu. Terus ada Taman Justisia di Fakultas Hukum. Terus ada perpustakaannya itu oke banget kalau ngefoto dari lantai berapa ya, pokoknya 5 ke atas, itu dari jendela-jendelanya itu kelihatan oke banget gitu. Terus ini foto yang lagi ada bunga angsana pas lagi musim gugur, jalan-jalannya jadi kayak di luar negeri gini, oke banget sih itu. Oke, terus nah ini karena tadi udah ada hal-hal uniknya, tapi ada mitosnya juga ternyata di UNS ini. Kalau misalkan di UNS itu kayaknya nggak jarang ya, kayak tiap-tiap sekolah di mana aja itu kayak katanya sekolahnya itu dibangun di atas bekas kuburan, bekas rumah sakit gitu. Tapi kalau di UNS mitosnya katanya emang kayak gitu, kayak area komplek kuburan Cina dulu katanya. Dan bahkan di belakang UNS pun juga ada kayak kawasan kuburan yang masih ada sampai sekarang juga, itu luas banget areanya kayak gitu. Terus ada katanya namanya makam Nyah Rewel dan Bukit Kendil. Jadi di makam Nyah Rewel itu katanya ada kayak orang Cina yang dulu meninggal dan dimakamin di situ, tapi nggak dipindahin. Ada di Fakultas MIPA. Terus katanya tuh batunya juga masih ada di situ. Tapi nggak ada tulisannya, tapi katanya sampai sekarang tuh masih ada kayak bau-bau wangiannya gitu di hari-hari tertentu. Dan aku pernah lewat juga di kawasan FMIPA, malam-malam tuh juga ada aromanya juga wangi-wangi gitu sih. Tapi aku pikir emang karena bunganya gitu. Karena emang di situ banyak bunga-bunga gitu kan. Terus juga ada di deket situ, agak naik dikit, itu ada namanya, katanya tuh dulu di situ namanya Bukit Kendil. Jadi buat makam sultannya itu ada di situ, kayak gitu. Terus di setiap fakultas itu juga banyak cerita mistisnya. Jadi kalau misalkan nanti kalian masuk ke fakultas kedokteran dan fakultas ekonomi dan bisnis, itu juga di area-area itu juga pasti ada cerita-cerita mistis yang ya itu mitos gitu. Terus juga katanya, tapi ini di Tugu yang dulu sih, tapi sekarang Tugu UNS tuh udah lebih bagus, udah nggak kayak dulu lagi. Itu katanya jangan foto di depan Tugu UNS sebelum lulus, katanya nanti pas skripsiannya susah gitu. Tapi aku nggak tahu ya, karena aku juga belum pernah foto yang di depan situ gitu. Terus beasiswa di UNS itu ada banyak banget. Yang aku sebutin di sini ini baru sebagian kecilnya. Ada yang dari beasiswa pemerintah, itu ada banyak banget, kayak udah kalau kalian tahu ada KIP, ada yang dulu kita sebut bidik misi, terus ada LPDP, terus di beasiswa internal UNS pun juga ada beasiswa prestasi akademik, beasiswa unggulan, terus ada Bayan Peduli. Bayan Peduli itu kayak kalau aku bilang kayak untuk orang-orang yang difabel gitu. Terus ada IKA UNS, bahkan dari alumni UNS tuh juga ngasih beasiswa ke mahasiswa UNS. Terus dari eksternal pun yang kerja sama lembaga-lembaga juga banyak banget. Ada kayak dari perusahaan Jarum, Bank Indonesia yang terkenal banget tuh dari Jarum dan Bank Indonesia. Terus ada Brilliant Bank BRI gitu. Terus internasional pun juga nggak kalah menarik, karena UNS tuh kerjasama sama banyak banget universitas di luar negeri. Jadi ada namanya UNS Global Challenge. Ketika nanti kalian ada riset ke luar negeri, exchange berapa semester, terus kayak magang di luar, itu bisa disupport juga biayanya sama UNS gitu. Terus program pertukaran pelajar ISMA itu yang terkenal banget. Terus ada KNB Scholarship, itu juga exchange. Terus kalau misalkan ya kalian mau lebih berprestasi lagi, kayak misalkan memenangkan berbagai macam lomba tingkat nasional, tingkat internasional, university, itu kalian tetap bakal dapat bonus juga dari UNS. Jadi kayak kalian bisa claim hadiah. Even kayak yang ngadain itu bukan UNS, kayak lembaga di luar gitu, tapi tingkatnya udah tingkat nasional, tingkat internasional. Dan kalian bisa minta hadiah lebih lagi ke UNS, kayak oh ini bukti-buktinya nih, aku kemarin udah ikut lomba ini, nanti ada hadiahnya gitu. Kayak aku nggak tahu sekarang berapa, tapi kayak juara 1, juara 2, juara 3 itu nilainya beda-beda gitu. Oke,
gitu dari aku. Mungkin kalau kalian kemarin udah sempat dengar juga, mungkin kalau ada hal yang mau ditanyain selain ini, tapi masih jangkauannya masih UNS juga boleh banget gitu. Nanti yang mau connect sama aku, mau chat ngobrol sama aku juga di WhatsApp, boleh hubungin aku, di Instagram juga bisa. Oke, apakah ada yang mau bertanya?